Yuk, tekan dulu like-nya guys, banyak-banyak. 1 like sama dengan 1 doa untuk Bigetron pastinya, bukan untuk gue, untuk Bigetron nih. Gile. Gila kan, dan kali ini juga dari pilotnya udah mulai bete juga. Oke lah, dari tadi kita kasih fair. Ini nggak ada fair kayaknya ini untuk circle-nya. Jadi sekarang untuk arah dari fight path-nya agak sedikit ke bagian bawah dari jam 3 menuju ke arah jam 7. Jadi kayaknya sih kayak masih standar lah ya. Biasanya BTR kalau farm, zona gini nih antara zonanya ke bawah, kanan bawah kalau nggak kiri atas. ya, dan pada akhirnya juga TSM bakal berjumpa lagi dengan Reject Scarlet yang Iya, dimana di Yasnaya. Gergopol kayak TSM selalu ke sana. Sekarang mereka sudah mengarah ke Yasnaya Polyana. Terus Tapi tim IND SMB juga. kalau sama. basicnya kalau di India sih kalau gue ngeliat mereka memang di Yasnaya basicnya. Tapi tergantung arah pesawat. Kalau pesawatnya agak tengah ataupun ke kiri mereka ke arah Georgiopol. Tadi begitu juga antara SG juga berpindah dia ke arah sekitaran Quaris ini. SG itu ke Zarki. Ya, Kemudian udah ya mereka tadi. punya dua Iya, drop ya. Mereka punya dua drop. Dua opsi. Betul. Dan Yasnaya Polyana bakal stack ini seru sih. Gue selalu seru kalau ngelihat TSM duel dengan RCS ya. Betul. Dan Box Gaming dekat dengan BTR. Ini ngeri banget ya karena mereka terpaut cuma 2 poin sekarang, dan Pimai sudah mengambil Wow, kendaraan yang berada di depan compound milik BTR, langsung di-secure dan dibawa lari. Kurang ajar ya. Ini nih ya, gue report nih kayak gitu. Enggak, tapi di situ ada coba spray dari Luxi yang arah Pimai, lumayan setengah darah menyicil, tapi cukup nampaknya untuk Luxi. Yang nggak bagusnya adalah vehicle diamankan oleh Box. Tapi nampaknya masih bisa diamankan lagi kalau mereka lewat rumah 12. Itu kan rumah-rumah sekitaran dari Box, coba diambil lagi, balikin ya. Gile, balikin lah, gue ambil lagi. Kalau perlu gue ratain, kemarin aja udah rata. Betul, dan Box ini dia udah maling mobil, masih ngelut lagi. Nah, yang jauh. Oh ya, dan fast level 2 ya buat Box. Luxi juga sudah ngelut sih untuk area dari farm. Ini bakal aman untuk BTR sekarang, gak ada kontestan ya, gak ada T1 kalau aku pantau-pantau nih dekat-dekat mereka. Jadi aman lah buat BTR sekarang. Oke, betul banget. Bener, Luxi. Nggak ada kejutan dari T1. Karena memang arah pesawat juga tadi cukup kanan banget. Jadi T1 pun nggak memberikan surprise. Oh iya, dan bener kita sih. kembali ke arah Yasnaya. Ini nih yang aku tunggu. Biasanya Irangel itu selalu panas di menit awal karena RCS sama TSM. Masa Cuman mereka sih? jarang, iya dong, selalu duel dan iya. langsung dibuka oleh Zgad dari TSM. Knock Yurali, ini selalu ini duel di awal. Ini Zikat imbal loh, Uzi bisa dipakai mid range kayak gini. Yes, dan Duelo tadi sudah ngeliat temennya apakah bakal di revive, tampaknya ya. Karena dia sudah mendekat juga. Tapi TSM dengan posisi crossfire, Jonathan, Clutchguard sudah ada di bagian kiri. Men, itu bakal ditabrak Yuralinya. Betul banget Yureli, dan Neo pun nampaknya coba ngeflank ke arah sisi dari belakang Lufa di situ, memberikan sedikit penetrasi ataupun mereka bermain objektif. Itu granat yang cakep banget kalau sampai connect. Yurali dar. Duelo terkena 29 damage. Sementara TSM Jonathan juga sudah berada di bagian samping dari pemain RCS. Oke, benar banget, dan si setup smoke juga sudah dilakukan untuk menyelamatkan Yurali dan masih aman nampaknya, bakalan coba di revive kembali. Tapi setup posisi yang dilakukan oleh TSM cukup baik. Ini nggak bakalan kebaca sih sama RCS sih. Mungkin 1 kebaca lah. 2 nih. Ada di atas juga dan sudah kelihatan sekarang. Lufa bakal dibersihkan terlebih dahulu mungkin oleh para pemain TSM. Sudah berada di lantai dasar dan tidak bisa kemana-mana karena cuman punya double barrel tadi. Mungkin karena udah hafal kali RCS masing-masing spotnya di mana nih, langsung nabraknya 2 lawan 1 di sini, dan nampaknya bakal coba diamanin, digocek-gocek dulu sama Lufa biar ada sedikit membeli waktu ya. Betul, buying time untuk teman-teman yang lain agar bisa kabur, dan ini bakal menjadi 1 poin tambahan untuk TSM atau pembukaan lah untuk TSM. Sementara Yurali berhasil untuk di revive dan mereka akan langsung masuk ke kota Yasnaya Polyana agar gak ada duel, dan di bagian luarnya sekarang sudah disecure oleh pemain TSM. Tuh, selalu seru kalau TSM sama RCS. Tapi yang gak sukanya gue dari arah Yasnaya itu minim vehicle. Iya sih. Minim vehicle. Paling 1, 2 sama yang paling di ujung tuh udah selesai. Ya pun kalau ngambil-ngambil lain ke arah shelter misalnya, kalau nggak prison itu udah ada sinergi di situ. Kayak ya mereka harus baku hantam lagi. Dan kita lihat aja kembali ke replay. Tumben nih replaynya agak aman ya. Agak aman replaynya. Tumben nih. Gak posisi lagi berantem ya. Iya. Oh ya, dan ya ini buying time sih, buying time karena memang udah di knockout ya. Jadi salah satu opsi yang paling bagus memang ya kalau udah gak bisa di revive ya tolong beli waktu untuk teman-teman yang lain agar bisa kabur gitu loh. Lebih dalam lagi masuk ke kota Yasnaya Polyana, dan mungkin nanti mereka bisa balikin dengan 3 melawan 4. Sementara untuk KOG ya, ini mereka langsung split juga, ada di school karena memang school sekarang dari lootnya ya standar lah ya. Standar banget. Jadi mereka langsung pisah aja. Biasanya sih 1 di school, 3 di arah apartemen ya. Tapi sekarang ada 2 di school.
Iya, dari arah 2, tapi nggak bagusnya ketika mereka rebutan vehicle sih. Ini kan vehicle tuh ada tuh yang di sisi rumah-rumah yang di kanan tuh, rumah garasi itu bakalan coba rebutan sama Valus tapi nampaknya jarang banget sih. Kenapa ya? Ya, Mungkin nggak nggak ingin bermain ini kali ya, apa namanya, ingin bermain objektif gitu kan, karena placement point itu lebih penting daripada kill point di awal-awal. Alright, dan TSM juga sudah ada di bagian tengah dan Aduh. bakal ninggalin juga sih dari para pemain RCS ya. Betul banget. Gila, TSM-nya kabur duluan. Oke, jadi TSM-nya udah langsung keluar juga. Very Oh, fast rotation. switch. Santai, Bos. Oh enggak, dia ngunci, dia ngunci. Oh. Ada duelo di sana dan duelo. Oh, sudah terlihat kali ini duelo membuka peperangan. Dia akan dikejar oleh 3 orang sekaligus dari TSM. Apakah bisa survive? Langsung masuk ke dalam rumah dan memilih untuk berlindung saja. Dan ingat karena Yesaya Poliana ini tingginya cukup banyak ya. Jadi bisa dimainin, bisa ada petak umpet yang terjadi. Gue digerebek 3 polisi, Tolong. anjay, cabut aja lah gue, nggak pakai lama dari sini. Neo juga nggak mau pakai lama, kenapa nge-front, tapi lebih baik banget dia langsung uzinya nggak pakai lama, dan untuk menghemat peluru langsung aja ditampol-tampol manja. Alright, dan 2 poin Ya. sudah didapatkan oleh TSM. Ini kayaknya kalau TSM selalu menang, misalnya ya mereka menang sekarang nih di Yesaya Poliana. Aku curiganya besok mereka bakal kontes terus nih di Yesaya Poliana. Tapi kita geser lagi, ada Celts yang berjumpa dengan T1. Oh my god, dan ini adalah kontes yang tidak akan ataupun berakhir lama ya, karena sudah langsung duel juga, granat demi granat dilepaskan oleh T1 misal ke posisi bertahan dari GXR Celts. 4 pemain dan tukar-tukaran granat dulu sekarang untuk mencicil darahnya. Tawuran antar RT Milta dan juga Milta Power di sini terjadi. Langsung dilempar fred granat, masing-masing setup posisi yang dilakukan juga. Ultron akan berhadapan oleh misil, tapi Rox ini sebagai tandem belakangnya, backup belakangnya mencoba mengarah ke misil dulu. Kayaknya step misil ini udah kedengaran, step yang sendiri. 3 di kanan sudah terdeteksi dari mungkin menurut gue adalah fokusnya ke arah misil dulu. Tapi sini fred granat selalu dilempar. Kayak masing-masing membawa 5 fred granat, tapi ada spray down yang dilakukan. Kita lihat sisi kanan bawah, Yanjun masih mencoba meng-cancel lagi. Tapi dari Celts, MJ pun juga sudah stay dari arah tangga. Nampaknya ingin menjaga-jaga, ada yang rush ke dalam komponnya. Alright, dan let's see siapa yang bakal menang kali ini. T1 mereka punya momentum, mereka lebih pede sih seharusnya untuk T1-nya. Dan kali ini ada hujan granat kembali terjadi. 2 compound melawan 1 compound, dan GXR masih bertahan di bagian luar sana. Belum ada pihak ketiga yang datang sekarang. Setup granat dari Yeonjun ke arah dari gudang Celts dan meledak terlalu cepat. Gorengan yang terlalu lama tadi dan zonanya datang. Oh my god, jadi pihak ketiganya adalah zona biru. Oke, dan di sini nampaknya setup smoke sudah dilakukan, tapi CCP mendapatkan satu momen. Rox itu GXR Celts bakal mencoba dobrak pertahanan, tapi masih ragu nampaknya. Masih ragu, nggak ingin memberikan serangan yang lebih. Yes, dan karena ada zona biru kali ini dari T1 sudah knockout 1, mereka bisa melakukan agresi untuk maju ke depan. Tahan dulu sebentar, masih ada juga smoke, dan itu sudah terkena tag yang sangat banyak. Seiden akan berlindung di belakang rumah terlebih dahulu sebelum maju, dan revive sedang dilakukan oleh Celts. Ini duel yang terlalu lama dan merugikan kedua tim ini. Wow, aku nggak akan melihat kayak apa ya, dia naik ke atas bahkan. Yeonjun udah nggak ada darah, nggak ada minum, nggak ada apa-apa lagi nih. Rugi udah 2 tim tapi masih nekat menyeberang itu. Itu tadi tag damage-nya udah banyak nih, nekat lagi nyebrang. Dan Blue Zone 1 walaupun sebenarnya nggak sakit-sakit amat, tapi cukup memberikan sedikit efek juga sebenarnya kalau untuk war kecil-kecilan kayak gini. Apalagi utility mereka nggak ada tambahan minuman untuk nge-boosting. Yes, dan let's see untuk circle yang kedua masih di bagian tengah juga. Valdus, apakah ini bakal menjadi rumah banjir kembali? Tapi ini seru banget sih, T1 sama GXR belum ada yang bergerak sama sekali. Dan box dengan BTR tetangga juga itu. Oke, dan gue ngeliat Yudo nampaknya yang bakalan aman mengamankan dari sisi utara. Mungkin PR-nya adalah ke OE yang ada di rumah banjir. Yes. Ataupun RCS sedikit-sedikit mengendap, walaupun sisa 2 playernya itu bakal menjadi PR juga untuk Yudo. Tapi kita kembali ke arah GXR Celts yang masih alot banget di sini, Omawa. Iya. Bertarung dengan T1, apalagi Yeonjun nggak punya apa-apa lagi gue lihat tadi. Tapi di situ dari Atanki terdikit terkena damage oleh ZZP kalau nggak salah tadi pelurunya. Kemudian misil setup posisi arah sebelah kiri. Ini 4 setup horizontal yang bagus banget sih. Iya, kayak di bawah juga terlalu lama bertahan kali ini T1. Mereka dalam kondisi yang kurang begitu bagus. Lihat dari Rox juga GXR nggak punya apa-apa lagi. Cuman punya kendaraan untuk kabur. Misal sudah berada di samping dari kendaraan untuk bisa kabur keluar. Tapi ini adalah do or die untuk GXR bersama dengan T1. Betul. What?
Kalau 2 kilometer sebelum masuk, jauh banget circle yang kedua. Gak bakal ada yang bisa selamat Iya, sekarang. 4 poin bakal coba untuk di-secure dan Rox knock. Ini dia opening untuk T1 agar bisa merampas 4 poin. Ini 4 poin udah. Kalau mereka mau lari masuk ke dalam sulit banget. nampaknya Rox maju sedikit untuk memberikan informasi pastinya ke rekan setim. Ini emang do or die yang lo bilang, Yes. benar. Mereka harus ratain, kalau nggak mereka kalau coba maksain rotasi bakalan dipotong juga oleh tembakan-tembakan. Pastinya ZZP masih mencari informasi lebih dari situ. Atanki sudah terketahui posisinya, mencoba diras 2 player di sini, tapi ada backup yang cukup bagus juga. ZZP mencoba sedikit-sedikit mengendap, memberikan sedikit penetrasi ke arah Ultron, di situ berhasil ditumbangkan. Oh nice di situ. Sidon nampaknya bakalan menjadi tandem, 3 player sekaligus bakal mencoba lagi nge-spray down di arah tengah rumah kompon. Di situ Chels bagus banget, MJ yang menjadi tandemnya lagi dari arah belakang sedikit-sedikit, dan Yeonjun pun nampaknya bakal memberikan bantuan juga. Maju ke depan, tinggal Celts seorang diri, reload dulu dan lompat lagi ke bawah Celts. Tidak akan punya apa-apa lagi, spray dari Celts. Wow, dia berhasil untuk men-knockout Yeonjun Ya. dan memperpanjang nyawa dari GXR. Siapakah yang akan menjadi pemenang untuk mini skirmish yang terjadi sekarang? Missile lawan Celts 1 lawan 1. No, sudah ada 2 pemain man. ternyata. Dan langsung di spray dan GXR Celts menjadi tim pertama yang kembali ke lobby sekaligus. Ya, gimana ya? Dia Iya. mematahkan semangat dari T1 juga untuk bisa masuk lebih jauh lagi. Dan ada tim yang berbeda, Mega berhadapan dengan tim IND. Tukar menukar granat. Ini last match-nya sangat intens sekali. Betul banget di sini IND sama Mega. Lagi-lagi Mega nggak diuntungkan sebenarnya dari arah lower ground, dan visionnya luas banget dari tim IND. Kita lihat dari arah sisi recent kill, T1 juga mau ngelut. Iya, nggak bisa gitu loh, nggak ada apa-apa lagi, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Dan Mega sudah harus terknock out 1 orang tadi, Swag terknock. Dan yang lainnya mungkin Slayer dari IND sudah knock 2. Oke, dan sini Paradox dan juga WNL nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tukeran trans 2 versus 2, sini 2 player aktifnya lagi. Tapi dari IND nampaknya 1 lagi. Oh enggak, masih 2 mantap. Meganya, Mega 1 ya. Granat yang bakal pas Iya, banget untuk Mega X. Mega, yes. Tinggal Vex seorang diri, ini bakal sulitkah untuk Vex bertahan? BTR ada di mana? BTR rotasi yang sangat-sangat jauh sekali dan tiba-tiba ada di samping dari tim Secret, melewati box bahkan. Iya. Dan granat Vex masih bertahan di balik dari vehicle yang sudah meledak. Mega Stars tereliminasi. Yoi. Akhirnya ya di granat tadi. Iya, nggak bisa lagi. Bukan nggak bisa lagi sih. Memang dari posisi nggak diuntungkan. Mereka berada di lower ground, lawan high ground yang visionnya luas. Kemudian juga obstacle minim banget. Hanya mengandalkan vehicle-vehicle yang sudah di set jadi porting. Dan kita kembali ke arah ruins. Dimana tim Secret tadi kalau nggak salah bersebelahan sama Bigetron yang sudah melakukan rotasi yang cukup jauh sih. Gue pikir bakalan ada tim fight gitu sama Box. Iya, ternyata nggak, mereka bisa nge-skip itu loh, kayak magicnya BTR kan gitu. Gitu. Oh iya Bisa toh. tiba-tiba muncul di tempat yang berbeda Sebelahan. dan Suksi sebagai scout langsung mengamankan 2 kompon kecil. Kan tapi ada Valdos dekat dengan dia. Oh iya. Nah, dia Harus sudah, berhati-hati. sudah secure sih. Shot call ke belakang mungkin. Ya, dan like-nya sudah 140.000 ya. Kita harus tembusin dulu 150.000 dari jarak dekat. Semudah-mudahan 1 like, 1 doa untuk Bigetron, pastinya bukan untuk gue ataupun Omawa. Ini untuk Bigetron guys. Come on, tekan dulu like-nya. Oke, dan langsung masuk untuk di area dari Ruins, RRQ dan juga Orange Rock. Ya. Yang bertahan, mereka cuman bakal proning dulu sekarang ya, beli-beli waktu karena memang untuk circle-nya ini kayak di tempat yang lagi dipegang dengan RRQ di arah dari gereja tua itu udah nyaman gitu loh. Coba nyanyi dulu dong gereja tua dong. Enggak lah, ntar Kan ketahuan umur. umur. Ketahuan umur nanti, jangan ya. Jangan. Tadi aku mau nyanyi lagi di sana, jangan. Aku tahu kamu mau ke sana arahnya. Aduh, dan kita lihat dulu ya untuk Curang final rankingnya. BTR 204, Box Gaming 202, dan RRQ Athena di 211 ya. Masih ada peluang pastinya, dan 3 granat dilepasin sama Valdos. Oke, 3 granat di sini KOG dan Valdos. Dan dari segi kompen sih sama-sama enak. Tapi setup posisinya dari Valdos, Armjon yang cukup jauh. Velmot pun begitu juga. Tapi visionnya luas sih, masih terjangkau sih untuk vision. Dari KOG mungkin fokusnya 4 player ini ke arah 2. Di depan, yang paling depan itu ada siapa? Martin ya? Dan ada mobil-mobil yang terlihat T1 nampaknya masih aman Om Wawa, walaupun setitik-setitik darah. Titik tuh bisa masuk ternyata mereka. Iya. Luar biasa sih kalau bisa Iya, masuk itu tadi. luar biasa. Luar biasa banget perjuangan dari T1. Jarak tempuh yang sangat jauh sekali. Oh, Goodard sama Martin. Dan akhirnya mereka lebih memilih memukul mundur diri mereka untuk Wah, T1 Reboot selamat lagi. loh. Setitik-setitik lihat ya, Peter. Jun.
lewat sampai BTR. Oh, ketemu dengan BTR, ini peluang untuk BTR bisa menyambut T1. Yeonjun, please ditembak, please. Please. Oh, please, bisa please. crossing T1-nya untuk masuk. Wah, ada TS juga dia. Ya, ke TS dong ngasih poinnya. Oh, dan langsung di knock out, Oke. di pick oleh Yuhai. Langsung di end juga. Itu titik banget, mereka bahkan gak sempat buat pakai apapun juga. Dan Matoy single tapping dengan M4. Yeonjun yang sangat jauh sekali, hampir tidak terlihat sudah. Udah rezeki TS kayaknya. Pikir tadi Yeonjun bakalan diambil tadi sama Zux apa Microboy gitu yang paling depan Yes. kelihatan visionnya. Coba lihat nih T1-nya nih, Kenapa? udah compang-camping banget. Gak punya apa-apa lagi. Iya. Bandits-nya juga sebentar lagi bakal habis. Dan let's see untuk circle next-nya. Untuk Come BTR on. Ruins, masih BTR Come on. pasti. BTR no Ya, TS. masih oke, Yes. masih aman untuk ke dalam. Mungkin PR-nya adalah Tabrak langsung. TS 2 nih. Ya, dua-dua nih kalau bisa dapetin atau ambil resiko. Berani gak sih Berani. buat tabrak TS? Serang! Hajar! Ikuzo Mina! Langsung aja serang, nggak pakai lama di situ kan. Mumpung ada Valdus juga, ke arah RRQ nampaknya bakalan baku hantam dulu dari arah sisi timur circle. Yes, dan T1 kali ini menoleh ke bagian belakang. Ada tim IND yang bakal dicekat oleh T1. Tim yang selalu berantem juga. Guys! Men-knock out Godam Nice! dan langsung Di-secure. di-pick. Secure kill untuk para pemain BTR. Mereka sudah akan mencoba untuk masuk ke dalam. Belum, masih bertahan di bagian luar. Sambil menantikan tim lain melakukan crossing. Dan Valdus Velmotor headshot. Dan Amjon juga ter-knock out oleh OR. Oke, come on boys. Ikuzo Mina kali ini dari OR yang sudah mengamankan gereja tuanya yang Om Wawa tadi sampaikan tapi belum dinyanyikan. Amjon pun bakalan di-secure kill oleh Ryzen. Wow. Oke, jarak yang sangat jauh juga. Dua kompon diamankan oleh BTR sekarang meskipun masih berada di luar zone, tapi mereka masih memegang kendali juga untuk tim-tim lain yang sedang melakukan rotasi. Mereka harus berhati-hati kalau lewat depan rumah dari BTR. Iya. Sementara dari box lagi duel dengan Synergy juga. Boxnya jauh banget untuk boxnya. Bakal bisa dihajar oleh pemain-pemain BTR. Lihat, dari BTR-nya sudah melepaskan tembakan demi tembakan. Dan ada KOG, ada tim IND sudah melipir ke samping dari tempat BTR. Dan lihat Suksi keluar langsung mendapatkan dua pemain sekali sub. Dan juga konsep di-pick oleh Suksi. 4 poin sudah bagi BTR. Nice. Iya, setitik darah lagi. Kelar itu tadi Zuxi, tapi masih aman. Nice try. Oke, masih ada box ini juga melakukan shooting ke arah KOG. Braga nggak pakai lama. Oh, langsung pulang. 4-4-nya kelar. Ya, King of Gamers kelar sudah mereka. Box masih lengkap dengan 4 orang. Rotasi lewatin BTR, bakal di shoot juga oleh para pemain BTR. Sekarang Microboy masih coba untuk mencari posisi kah yang lebih bagus lagi, tapi box mereka turun semua. Ini bakal jadi duel dari kedua tim kita. Iya, dan fokusnya adalah kedua ke arah TSM juga, ke arah box juga. Nampaknya box lebih setup posisi aja. TSM di sini diamankan oleh OR nampaknya. OR sedikit-sedikit dia juga beberapa lainnya sudah mengamankan dalam circle. Dan dari sini TSM Mavi juga harus berlarian di sini. Posisinya sudah terketahui oleh TSM Jonathan. 2 sisa player lagi. Cukup struggle untuk OR masuk ataupun membegal Bigetron terlebih dahulu. Tapi nampaknya bermain objektif ke dalam circle zone lebih diamankan terlebih dahulu Om Wawa. Iya. Dan dari OR-nya lihat mereka masih stay aja juga. 3 poin sudah dikoleksi oleh OR. Dan mereka stay di bagian dari ruins-nya. Tim IND lawan box. Luis sudah ter-knock out. Dan apakah BTR bisa masuk? Dan kita lihat dulu untuk replaynya. Lihat dari Zuxi langsung mengambil high risk, high return, nyaris tertabrak oleh motor. Oke, tapi masih bisa dapetin 2 knockout dan bahkan secure kill dulu sebelum dia masuk ke dalam rumah. Iya, cabut ya. Belum anjir Bigetron. Dia cabut. Nih lagi lawan. Dan box Luis juga sudah Ajaib. headshot tadi di bagian belakang sana. Box belum berhasil untuk mengamankan posisi yang jauh lebih bagus. Break masih terknock, belum di revive. Tim IND juga masih ada di bagian luar. Sementara BTR-nya sudah masuk ke dalam circle. Sudah masuk ke dalam zone-nya dan bukit. Ini bakal menjadi bukit yang sangat-sangat berdarah sekali. Pedang bermata dua karena di atas sana bisa lihat ke bawah, bisa lihat ke atas. Tapi my god, yang di tengah RRQ. Apalagi dia sudah mengamankan bukit-bukit di Gorgopol itu. Visionnya juga luas ke atas. Tapi kita tetap berharap, berdoa yang terbaik untuk Bigetron. Mereka mendapatkan hasil yang maksimal pada match Erangel kali ini. Mudah-mudahan juga winner chicken dinner pastinya dengan kill point yang cukup banyak untuk menggeser RRQ lagi di puncak klasemen. Dan kembali ke arah box nampaknya untuk mengamankan arah rotasi mereka. Biar tidak ada tersendat-sendat, terborong-borong, terheran-heran. Ya, apapun itulah ya. Dan ada satu buah Lotus Grenade tadi dilepaskan oleh BTR. Spray dari Luxi.
Nyaris Loki masih sempat Oke. maju dan knock di jarak yang sangat jauh sekali, tapi Break melepaskan granat dari arah bawah. Luxi terkena damage, separuh HP harus terkuras sekarang. Sementara OR berhadapan dengan Valdus, pemain terakhir mereka Martin ternyata dipulangkan ke lobby juga. Tim ke-13 adalah Valdus dan Break masih berada di bagian bawah. Pemain yang harus disegani ya oleh seluruh tim yang bermain sekarang, Break. Iya, dan yang cukup saya struggle juga dari IND. Oh man, Microboy di situ terculik satu player dan Blue Zone pun sudah berjalan, Blue Zone kelima. Ya, itu pemain Kayaknya, terakhir IND. Untuk di revive masih bisa sih, tapi dengan menghilingin bandage dulu. Kayak HP per time situ. Dan masih adu TPP di sini antara Luxi dan IND. Ya, Luxi dan sih masih menang sih. Break langsung cabut aja, nggak mau bertahan Yep. terlalu lama ya, karena dua temannya sudah berada di bagian depan juga. Loki masih terknock out sekarang dan Pimai juga terknock out. Adalah peluang untuk kembali menjauh, lebih jauh lagi dari Box Gaming. Yes, Jonathan didapatkan di situ oleh Luxi. Nice sekali. BTR Zoxie pun mendapatkan juga Jonathan. Tapi Ryzen-nya terknockdown oleh Playzone. Oh man, gak bagus. Ya, satu demi satu pemain BTR mereka masih ada di luar zone. Masih ada di luar. Mudah-mudahan semoga mereka masih lancar. Masih ada Luxi Zoxie ya? Kayaknya iya sih. Masih Dan ada Luxi Zoxie. ini tinggal terpaut 2 poin, 1 poin dari RRQ Athena. Oh iya, Ya. 1 poin. 1 poin saja. Sementara di RRQ juga mereka belum berbuat apa-apa. Mereka kembali bermain sangat-sangat objektif. Masuk ke circle, gak usah ngapa-ngapain dulu, biarkan tim lain berantem sambil mereka memantau dari kejauhan. Betul banget, karena memang mereka dari awal sudah komit mengambil dari arah sisi berbukitan Giorgiopol di sini, dan Bir Eleven tadi sebuah granat membuang langsung R dan dapat 2 player sekaligus. Gile ini. Home run, one more di situ dilemparkan untuk mensecure kill 2 player dari OR di sini. Dar, Oh, kejauhan. Oke, dan circle-nya di mana BTR sudah masuk juga ke bagian kaki dari perbukitan kita yang sekarang. Namun di belakang ada pemain box 1 orang, ada Break dari arah belakang juga, dan Yudu Jumper lawan Orange Rock. Mavi di kill steal oleh RRQ Bir 11. Oke, dan dari kita lihat dari segi minimaps itu nampaknya Break dulu bakalan diamankan dulu oleh si kembar ini. Dan PR-nya adalah ketika ini rata, mungkin TS dan juga RRQ G9 ya yang sudah standby ya. Ya, dan granat kembali Oh, dilepaskan. Break hanya bisa bertahan dengan 1 buah granat. Counter grenades kah? Oke. Counter man. grenades itu pas 25 HP terkuras dari Luxi. Ya, lumayan memberikan sedikit damage dan harus berhati-hati dari arah sisi backline belakangnya. Tapi Yudo di situ merusuhi RRQ. Come on Yudo, Wow. bisa ratain RRQ. Dan Kurang. sisa Bir 11 lagi. Om bakalan coba diratain di sini. Please, come on, biar nggak jauh-jauh amat. Dan Yudo pun bisa dibalas tumbangkan. Bir Tapi 11 nggak bisa bertahan lama lagi. Tapi Yudo ada yang ngerusuhin dari arah sisi mereka juga nampaknya. Arah tim Secret yang ngerusuhin mereka nampaknya. Iya, tapi dengan pulangnya RRQ seharusnya ini bakal mengangkat BTR untuk naik ke atas. Iya. Wow, ini bakal tipis banget, dan Zuxi Zuxi. memulangkan Yuhai dari tim Nice. Secret. Nice untuk Luxi dan Zuxi masih bertahan, dan Break menjadi PR mereka kali ini. Ini bakalan nyusahin banget. Dan Rex mencoba melempar Fred Granat ini, tapi setup smoke juga sudah dilakukan oleh si kembar jagoan kita ini, Tachibana bersaudara. Masih ada Metoy juga yang sudah setup posisi, begitupun iShots. iShots mungkin ke arah Break dulu terlebih. Iya. Kemudian Rex dan juga Metoy ke arah sisi atas, yaitu ada Ulu dan juga Yudu. Ya, ini bakal naik cukup banyak sih Iya. buat BTR-nya sendiri. Sementara Break-nya Come hanya on. akan merayap dulu pemain terakhir dari Boxer. Kali ini dia sudah berlari, sudah mengekspos seluruh tubuhnya, tapi belum ada suara tembakan sama sekali, dan kembali melakukan proning. Dari Break yang mengangkat kepala, dan Break di-cut pergerakannya oleh tim Secret. Box Gaming di peringkat yang ke-7. BTRR akan melaju kembali ke atas, dan Zuxi menokot Yudu. Namun sayang sekali, Oke. dari bagian atas Yudunya terlalu banyak. Nice try. Udah cukup maksimal banget itu. Udah bisa ngebalap box sama RRQ tadi. Tetap terbaik untuk mereka, dan kita lanjut ke game kali ini. Yudo yang sudah stay berada di atas berhadapan dengan Ulu. Ini kayaknya perebutan kompo nih. Dan Secret pun yang gak enak di sini. Mereka tersandwich dari 2 tim yang berada di high ground. Fokusnya adalah mungkin dari Matoy bakalan stay aja menunggu dari Ulu dan juga Yudo. Ini- Hajar-hajar. Oh, masih ada OR. Ya, ini Ulu mereka perform lagi loh sekarang. Hah? Perform lagi loh, lagi Iya, bagus-bagusnya lagi lagi bagus-bagusnya. buat Ulunya juga. Kayak oke, dan Yudo Gang juga kali ini adalah penampilan yang sangat menarik karena mereka di hari ketiga sudah Betul. mulai mendapatkan angin juga, dan spray kembali dilakukan oleh Winter dari bagian atas bukit. Knockout 2 pemain langsung dari tim Secret.
Iya, dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi juga menurut gue. Tim Secret ini udah ke-lock banget dari dua sisi arah yang berbeda dengan tim yang berbeda juga, Gila, Om Wawa. poinnya sama 217 tapi BTR ada Oh di iya. atas. Mungkin kill point-nya lebih banyak. Kill point-nya Emang bisa kill lebih point-nya banyak. dari Oke. 3 hari kemarin lebih banyak. Oke, dan spray kembali ya dilakukan oleh Qmao dari atas perbukitan juga. Positioning dari Ulu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Sementara RCS masih merayap-rayap di bawah, ada OR juga. Namun lihat di atas ada Matoy dari tim TS sudah merangkak, merayap seorang diri. Spray dari Manparang untuk Yudoga yang berusaha untuk naik tapi gak bisa. Dia sudah terlihat dan langsung terpantau oleh pemain-pemain Ulu. Betul banget di sini Yudeman Parang masih try hard dengan AKM-nya, hampir saja mendapatkan Winter tapi revive menjadi pilihan mereka untuk mendobrak pertahanan dan ada OR yang menjadi rusuh banget menjadi pihak ketiga di situ. Jill barbar banget. Oh ya ampun. Gila. Yudoga yang langsung tereliminasi peringkat yang kelima. Namun revive sedang dilakukan juga. You level up. Mereka memainkan posisi mereka dengan sangat-sangat baik sekali. Sementara dari bagian bawah ya ini ada pemain terakhir dari RCS juga yang masih survive sejauh ini. 4 tim tapi dengan pada pincang-pincang semuanya. Betul banget, Yulu di situ posisinya satu obstacle bebatuan, berhimpit 4 player nih harus berhati-hati lemparan dari Sarah kalau pas kena 4 playernya pulang bahkan. Dan Matoy masih ada berada di bawah menjadi last man standing untuk mengamankan placement point pastinya. Dan langsung dikejar tuh, Ulunya langsung naik. Winter gak mau melepaskan mangsa dia. Woi, 1 poin. Mana kamu 1 poinnya? Langsung di spray dan bubar dia Winter. Gila ya. Mendapatkan 1 poin untuk reject Scarlet dan 3 tim terakhir kita lihat Ulunya men. Ulu nih kalau kayak gini terus besok mereka ngeri loh bisa membalap juga box dari RRQ juga. Begitupun Bigetron bisa dikejar oleh mereka. Dan lagi men, Ulu udah mulangin tim Secret. Oke, ini nampaknya bakalan angin segar untuk Ulu tapi nggak juga. OR masih ada Jill sebagai player masa depannya. Player masa depan ya. Oke, Jill dan yang keras banget cuy. oke, iya benar. Dia M-star-nya buat Iya, OR. M-Star betul. Dan let's see lah kali ini dia repositioning sebenarnya sedang dipegang oleh Ulu. Mereka punya high ground advantage dan langsung saja ditabrak ke bagian bawah. Spray.